Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Budahurin. Saya mahasiswa semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Di video kali ini, saya mau menjelaskan tentang sebuah buku yang berjudul Kisah tentang Cara Memerangi Korupsi dari mantan Menteri Keuangan Niregia, yaitu Ngozi Konjo-Iweala. Buku itu mengisahkan tentang sebuah laporan garis depan tentang bagaimana memerangi korupsi dari mantan Menteri Keuangan Niregia, yaitu bernama Ngozi Konjo-Iweala. Dalam memerangi korupsi itu yang berbahaya, Ngozi Konjo-Iweala telah menulis sebuah panduan bagi mereka yang bekerja untuk membasmi korupsi dan mengganggu kepentingan pribadi. Berdasarkan pengalamannya sebagai Menteri Keuangan Niregia dan timnya, dia menggambarkan bahaya, perangkap, dan keberhasilan dalam memerangi korupsi. Dia memberikan pelajaran praktis yang didapat dan menceritakan bagaimana pendukung anti korupsi perlu melengkapi diri mereka sendiri. Konjo-Iweala merinci banyak cara di mana korupsi dapat menggalikan sumber daya dari pembangunan, memberi penghargaan kepada orang-orang yang tidak bermoral, dan merampas layanan dari orang-orang miskin. Konjo-Iweala menemukan betapa bahayanya memerangi korupsi ketika ibunya yang berusia 83 tahun diculik pada tahun 2012 oleh pasukan yang keberatan dengan beberapa upaya pemerintahan dalam informasi yang dipimpin oleh Konjo-Iweala, khususnya tindakan kekerasan terhadap klaim palsu atas minyak pembayaran subsidi yang sangat menguras keuangan negara. Nah teman-teman, kita harus mengetahui siapa itu Ngozi Konjo-Iweala. Berikut biografi Ngozi Konjo-Iweala. Ngozi Konjo-Iweala ini lahir pada 13 Juni 1954. Beliau adalah seorang ekonom Niregia, Amerika, dan pakar pembangunan internasional. Dia duduk di Dewan Direksi Standar Trust Bank, Global Alliance for Peace and Communication, dan Africa Rich Caption. Pada tanggal 15 Februari 2021, ia diangkat sebagai Direktur Jenderal dari Organisasi Perdagangan Dunia. Masa jabatannya akan dimulai pada 1 Maret 2021, ketika ia akan menjadi wanita pertama dan orang Amerika pertama yang memegang jabatan itu. Sebelumnya, Konjo-Iweala menghabiskan 25 tahun karirnya di Bank Dunia sebagai ekonom pembangunan, menaikkan peringkatnya ke posisi nomor 24 Managing Director Operations pada tahun 2007 sampai 2011. Dia juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Niregia selama 2 periode di bawah Presiden Olusegun Obasanjo dan Presiden Goodluck Jonathan. Beliau adalah wanita pertama yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Negara, wanita pertama yang menjabat di kantor itu yang sebanyak 2 periode, dan satu-satunya Menteri Keuangan yang pernah menjabat di bawah presiden yang berbeda. Pada tahun 2005, Money yang mengangkatnya sebagai Menteri Keuangan Global pada tahun ini. Dia menikah dengan Ikemba-Iweala, seorang ahli bedah saraf dari Umuahnia, Abia, Niregia. Mereka memiliki 4 orang anak, termasuk penulis Uzoni-Iweala. Dalam kampanyenya untuk menjadi Direktur Jenderal WTO yang berikutnya, terungkap bahwa Konjo-Iweala
menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 2019 yang telah menghabiskan beberapa dekade bekerja dan belajar di sana. Mengingat ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung antara China dan Amerika Serikat, analisis berkomentar bahwa pengungkapan tersebut akan menjadi faktor yang berkontribusi dalam membentuk sikap China terhadapnya. Dalam memerangi korupsi yang berbahaya, Ngozi Okonjo-Iweala telah menulis panduan bagi mereka yang bekerja untuk membasmi korupsi dan mengganggu kepentingan pribadi, berdasarkan pengalamannya sebagai Menteri Keuangan negara Nigeria. Dia juga memberikan pelajaran praktis yang didapat dan menceritakan bagaimana pendukung anti korupsi perlu perlengkapan untuk mereka sendiri. Sementara beberapa negara seperti Amerika Serikat memiliki masalah yang berlawanan dengan anggota Kongres jangka panjang yang mengakar. Demokrasi muda Nigeria menemukan bahwa tidak ada pengalaman perbuatan hukum yang dipertahankan di majelis. Selain itu, tidak ada insentif bagi anggota parlemen manapun untuk memperoleh pengalaman ini, mengingat keuntungan politik yang rendah. Proses penganggaran Nigeria dengan demikian tidak lebih baik dari tipuan dengan dokumen akhir yang pasti penuh dengan kesalahan dan pengeluaran yang tidak didanai. Okonjo-Iweala juga menggambarkan beberapa ancaman kekerasan terhadapnya, termasuk satu pertemuan di mana para peserta menyimpulkan bahwa menempatkannya di kursi roda dengan secara permanen, mencabut penggunaan kakinya adalah cara yang dapat diterima untuk menyampaikan maksud seseorang. Seorang gubernur yang sedang duduk hampir melakukan kontak fisik dengannya tentang masalah berbagai keuangan negara bagian, sementara seorang gubernur yang lebih sopan hanya mengungkapkan kekoran dengan kampanye kotor ketika ia menolak persetujuannya agar negara bagiannya mengambil hutang yang akan mendorongnya ke arah kebangkrutan. Dari isi buku yang ditulisnya itu, bahwa korupsi begitu meluas dan merajalela di Nigeria, sehingga sulit untuk tidak mungkin menurunkannya dengan ukuran signifikan apapun. Apalagi benar-benar diakhiri sebuah laporan oleh PwC pada tahun 2016 memperkirakan bahwa PDB Nigeria pada tahun 2014 bisa menjadi 22% lebih tinggi jika negara tersebut berhasil mengurangi korupsi ke tingkat Ghana. Tetapi seseorang tidak dapat membaca buku itu tanpa menyimpulkan bahwa ambisi yang berkurang ini pun hanyalah urutan yang sangat tinggi atau mungkin mustahil. Secara harafiah, setiap orang-orang dari politisi hingga pegawai negeri sulit untuk melakukannya. Adapun menceritakan bahwa terkuburnya cerita antara pelecehan, penculikan, pencurian yang merajalela di negara tersebut, dan berbagai kejahatan lain. Nah, teman-teman, dari cerita Ngozi Okonjo-Iweala tadi, yang merupakan seorang perempuan yang dengan gagah berani menentang akan adanya korupsi di negaranya, meskipun beliau menghadapi berbagai ancaman dari berbagai orang yang tidak bertanggung jawab, namun ia tetap tegar dan teguh dalam memerangi korupsi tersebut.
Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.